tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-249 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Edi Juni sebagai Pujalarang, Patriawati sebagai Si Tangsu, Mucus dan Herman sebagai perampok, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pujalarang, pimpinan rampok bajing merah berhasil melarikan diri bersama salah seorang anak buahnya yang selamat. Mereka bersembunyi di suatu tempat. Pujalarang menyuruh anak buahnya memeriksa rumpun belukar yang mengembang rimbun di hadapannya. Ada sesuatu yang mencurigakan di balik rumpun belukar itu. Dengan perasaan takut, dengan kaki gemetaran, anak buah bajing merah melangkah perlahan-lahan. Dia sendiri takut. Seorang pimpinan kok penakut. Anak buahnya dijadikan korban. Pimpinan macam apa itu? Rupanya Pujalarang seorang penakut. Kalau aku tahu pimpinanku penakut, lebih baik aku menjadi anak buah orang lain saja. Teman-temanku roboh menjadi korban. Dan dia malah melarikan diri mencari selamat. Tidak ada siapa-siapa.
Mungkin memang benar. Barangkali ada seekor binatang hutan yang mencari makanan di sekitar rumpun belukar ini. Aku tidak melihat siapa-siapa. Anak buah Pujalarang sudah akan beranjak pergi. Baru saja dia membalikkan punggungnya ketika mendadak sebuah bayangan muncul di belakangnya. Pujalarang terkejut. Tiba-tiba saja dia melihat anak buahnya roboh tak bergerak lagi. Dan selanjutnya dia melihat sosok tubuh seorang laki-laki melangkah perlahan-lahan menghampirinya. Pujalarang mengkerut ketakutan. Dia dapat mengenali dengan baik sosok tubuh itu. Sosok tubuh yang tegap perkasa dan tangan kanannya menggenggam sebatang tombak pendek. Aduh, ampun Tuan, ampun. Sekarang giliranmu, Bajing Merah. Ampun, saya mengaku kalah Tuan. Tuan ternyata lebih hebat dibanding saya. Saya menyerah Tuan. Menyerah ataupun tidak, sekarang sudah tidak ada gunanya, Bajing Merah. Ampun Tuan, janganlah saya dibunuh. Saya masih ingin hidup Tuan. Kalau kau tidak ingin hidup, kau tidak akan melarikan diri. Ya, Tuhan. Aku tahu kau masih ingin hidup. Tapi sayang sekali. Apa mungkin aku meluluskan keinginanmu itu? Aduh Tuhan, tolong Tuhan. Kau seorang pemimpin. Kau harus memberikan contoh dan teladan yang terpuji untuk anak buahmu. Aduh, ampun. Tidak pantas seorang pimpinan melarikan diri. Sementara anak buahnya berjatuhan menjadi korban pembunuhan. Tapi Tuhan, apa yang dapat saya lakukan, Tuhan? Tuhan mempunyai ilmu kanuragan lebih tinggi. Saya tidak mungkin melawan Tuhan. Ampun, Melawan Tuhan. atau tidak melawan, tetap tidak ada gunanya, Bajing Merah. Kalau kau melawan, itu barangkali hanya akan memperpanjang sedikit usiamu. Aduh, Tuhan, ampun Tuhan. Ampunilah saya. Saya mengaku kalah Tuhan. Saya mengaku Tuhan. Seharusnya saya tidak mencari-cari Tuhan. Seharusnya saya merelakan saja kematian 4 orang anak buah saya Tuhan. Memang mereka harus mati Tuhan. Mana mungkin mereka dapat menandingi Tuhan. Maafkanlah saya Tuhan. Saya berkata dengan jujur Tuhan. Ampun. Saya mengaku kalah. Tapi saya mohon diampuni ya Tuhan. Janganlah saya dibunuh. Saya mempunyai keluarga. Bahkan saya mempunyai anak yang masih kecil. Kalau saya mati, bagaimana dengan mereka? Tuhan, bagaimana dengan keluarga saya Tuhan? Kasihan mereka Tuhan. Mereka masih membutuhkan kehadiran saya. Bodoh sekali jalan pikiranmu, Bajing Merah. Tuhan. Kalau kau sayang pada keluargamu, Iya Tuhan. apakah orang lain tidak? Anak buahmu itu tentunya juga mempunyai keluarga. Iya Tuhan. Dan orang-orang yang kau rampok di jalan, kau bunuh dengan semena-mena, tentunya juga mempunyai anak istri. Iya Tuhan. Tapi pernahkah kau memikirkan keselamatan mereka? Iya. Memang saya ini jahat Tuhan. Tapi saya berjanji akan memperbaiki hidup saya Tuhan. Saya berjanji di depan Tuhan. Juga di depan para dewa. Sudahlah, Bajing Merah. Ayo berdiri. Kau tinggal memilih. Kubunuh tanpa perlawanan, atau kau ingin mati secara jantan? Cepat berdiri. Iya Tuhan. Ambil parangmu itu. Lawanlah aku. Tuhan. Saya tidak berani Tuhan. Saya pasti kalah Tuhan. Saya tidak mungkin menandingi kemampuan Tuhan. Pada akhirnya saya pasti roboh juga Tuhan.
Ampun, Tuan. Jadi kau ingin mati tanpa perlawanan? Saya tidak ingin mati, Tuan. Saya ingin hidup. Ampunilah saya, Tuan. Saya mohon, berilah saya hidup. Janganlah saya dibunuh, Tuan. Pimpinan rampok bajing merah itu tiba-tiba menangis tersedu-sedu seperti seorang bocah. Punggungnya sampai terguncang-guncang. Air matanya keluar berhamburan, membasahi pipinya yang kasar. Beberapa kali dia menyusut tangisnya. Rakuti merasa muak. Dia benci sekali melihat perilaku laki-laki di hadapannya. Diam-diam Rakuti menggenggam tombak Patmayoni dan perlahan-lahan mengangkatnya ke udara. Sementara itu Pujalarang masih menangis tersedu-sedu sambil merintih mohon diampuni. Ampun, Tuhan. Ampun. Tuhan, ampunilah saya. Berilah saya kesempatan untuk hidup. Ampunilah saya, Tuhan. Saya sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Saya akan memperbaiki hidup saya. Saya berjanji, Tuhan, saya tidak akan merampok lagi. Saya akan hidup secara baik seperti orang-orang lain. Saya akan bertani. Dan saya mempunyai beberapa kerosa sawah. Saya akan bercocok tanam dan hidup secara baik di tengah-tengah keluarga saya. Sungguh, Tuhan. Tuhan boleh tidak percaya. Tapi saya akan melaksanakannya, Tuhan. Sungguh, saya akan menepati janji saya ini. Paling tidak untuk diri saya sendiri, Tuhan. Sudah terlambat, bajing merah. Tuhan, ampunilah saya, Tuhan. Tuhan. Pujalarang terkejut. Tubuh pimpinan perampok bajing merah itu tersentak dengan hebat. Wajahnya membayangkan ketakutan dan rasa sakit luar biasa. Dia masih mencoba untuk berdiri. Dia masih berusaha mencoba untuk tetap hidup, sekalipun ujung tombak Patmayoni sudah melubangi dadanya. Tuhan, mengapa Tuhan membunuh saya? Bukankah saya sudah minta ampun? Kejam sekali Tuhan ini. Kejam sekali. Akhirnya mampus juga kau, bajing merah. Aku paling benci melihat laki-laki seperti ini. Sungguh memuakkan, menjijikkan seperti kotoran manusia. Tapi sudahlah, dia sudah mampus. Dia tidak akan merengek-rengek lagi dan berlagak sebagai seorang pemimpin di depan anak buahnya. Nah, selamat malam, bajing merah. Rakuti mengusapkan ujung tombak ke pakaian Pujalarang yang tergeletak di atas rumpun belukar. Setelah memasukkan tombak ke warangkanya kembali, Rakuti perlahan-lahan meninggalkan tempat itu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sementara itu, si Tangsu masih menunggu di mulut goa. Bau anyir darah yang tertiup angin malam membuat perutnya menjadi mual. Beberapa kali si Tangsu mau muntah. Tiba-tiba si Tangsu melihat salah satu mayat yang bergerak-gerak. Si Tangsu hampir saja menjerit ketika melihat mayat itu mendadak berdiri. Nampaknya anggota kelompok bajing merah itu masih hidup. Dia berdiri terhuyung-huyung dan berjalan sempoyongan menghampiri si Tangsu.
lehernya terluka parah, demikian pula lengan kanannya hampir patah. Aduh, apa yang terjadi di sini? Aduh, Biung. Orang gila itu, dia mau membunuhku. Mana dia? Mana orang Sinting itu? Lihatlah, dia telah melukai leherku. Aduh. Kau masih hidup rupanya. Nah, kau pasti istri orang gila itu. Atau kau barangkali masih sanak saudaranya. Aku tidak terima. Aku harus membalas dendam atas penganiayaan ini. Orang itu telah berbuat kejam sekali. Dia telah membunuh teman-temanku. Lihat. Mereka bergelimpangan ke sana kemari. Aku belum mau mati. Aku tidak akan mati sebelum balas dendam. Dan kaulah sasarannya. Ayo, kemari kau. Tidak, jangan ganggu aku. Aku tidak terlibat urusan ini. Tidak. Bukankah kau istrinya? Iya, Kakang Rakuti adalah suamiku. Jadi benar, kau istrinya. Dan orang itu bernama Rakuti. Aduh, Rakuti telah menyiksa aku. Dan sekarang istrinya akan menanggung akibatnya. Ayo kemari kau. Aku akan membunuhmu. Istri Rakuti akan mati di tanganku. Iya. Tidak akan kulepaskan. Aku harus menuntut balas. Aku akan mencekikmu sampai mati. Mati kau. Mati istri Rakuti. Kakang Rakuti. Rupanya aku bekerja kurang cermat, Setangsu. Sehingga orang ini masih hidup. Tapi sekarang dia sudah benar-benar mati. Sudah tidak ada nafasnya lagi. Untung kau segera datang, Kakang. Orang itu tadi bermaksud mencekik aku. Dia mau membalas dendam katanya. Dia punya apa sehingga berani membalas dendam? Kakang, aku tidak mengira kau akan segera kembali. Kupikir aku harus menunggumu sampai pagi nanti. Aku tidak membutuhkan waktu cukup lama untuk membereskan pimpinan perampok pengecut itu. Sekarang dia pun sudah binasa. Aku sudah membunuh semuanya. Semuanya. Tidak ada yang tercecer seorang pun. Mengerikan sekali, Kakang. Menyeramkan sekali. Lalu, bagaimana dengan mayat-mayat itu, Kakang? Tenang saja, Setangsu. Aku akan menyeretnya satu persatu dan membuang mereka ke dasar jurang yang gelap. Itulah tempat tinggal mereka untuk selama-lamanya. Orang-orang seperti ini berbahaya kalau dibiarkan hidup. Kau tunggu sebentar, Setangsu. Aku akan mengurus mayat-mayat perampok tengik itu. Sebentar lagi, aku akan segera kembali. Kau sudah membuang mereka, Kakang? Bangkai mereka akan segera menjadi mangsa serigala-serigala liar. Kakang, kau sudah membunuh banyak orang malam ini. Aku hampir-hampir tidak percaya.
bahwa pembantaian kejam ini dilakukan oleh suamiku. Sekarang kita boleh merasa tenang, si Tangsu. Tapi, aduh. Ada apa, Kakang? Punggungku pegal sekali rasanya. Aku memang baru saja bekerja keras. Aduh. Mari, Kakang. Mari ku pijit punggungmu. Berbaringlah di sini. Si Tangsu, apakah kau sudah tidak merasa takut lagi? Tidak merasa ngeri lagi? Aku masih gemetar melihat peristiwa menyeramkan ini. Tapi mudah-mudahan aku segera melupakannya. Ayo Kakang Rakuti, berbaringlah di sini. Aku akan memijit punggungmu itu. Rakuti berbaring tengkurap di atas lempengan batu. Si Tangsu segera memijit punggung suaminya. Tangan-tangan dan jarinya bekerja dengan lincah. Bagaimana rasanya, Kakang? Aku sudah sering kali merasakan pijitanmu, si Tangsu. Tapi sudah lama juga aku tidak merasakannya. Semenjak kau digelandang dari desa Ganding ke istana Majapahit. Prabu Jayanegara seringkali memaksaku untuk memijit punggungnya. Tapi aku tidak pernah sudi menghiraukan perintahnya, Kakang. Biasanya tidak seorang pun berani melawan perintah seorang raja, si Tangsu. Aku hanya mau memijit punggung suamiku. Si Tangsu, aku bangga mempunyai istri seperti si Tangsu. Kau rela mengorbankan apa saja untuk memelihara kesucianmu, mempertahankan harga dirimu sebagai seorang istri yang setia. Aku bangga, si Tangsu. Kakang Rakuti. Ada apa, si Tangsu? Kalau saja kau mau menceritakan persoalanmu kepadaku, aku akan senang sekali, Kakang. Aku akan membantumu. Aku tidak akan tinggal diam sementara suamiku mempunyai persoalan berat. Persoalan apa? Si Tangsu, aku tidak mempunyai persoalan apa-apa. Katakanlah, Kakang. Berterus teranglah padaku. Aku melihat sikapmu akhir-akhir ini terasa aneh. Kau seringkali nampak gelisah. Kau seringkali mengigau dalam tidurmu. Dulu kau adalah seorang laki-laki yang tenang. Kau selalu murah senyum padaku. Tapi, mengapa sekarang tidak? Aku yakin kau mempunyai persoalan. Entah persoalan apa. Benarkan, Kakang? Kau mempunyai persoalan? Si Tangsu, biarlah aku menyelesaikannya sendiri. Jangan begitu, Kakang Rakuti. Kau mempunyai istri, dan istrimu sanggup membantumu. Siapa tahu kita bisa memecahkan persoalan itu bersama-sama. Katakanlah, Kakang. Katakanlah, persoalan apa yang sedang kau hadapi, sehingga kau seringkali nampak gelisah. Bahkan kau sempat mengejar-ngejar aku, memburuku, dan ingin membunuh aku. Ada apa sebenarnya? Ceritakanlah, Kakang. Aku akan mendengarkannya dengan baik. Mudah-mudahan saja aku dapat membantumu. Ayo, Kakang, aku kan istrimu. Aku tahu kau seorang laki-laki yang perkasa, jantan dan perkasa. Tapi aku ingin berbuat sesuatu yang dapat meringankan beban suamiku. Aku boleh melakukannya, Kakang? Jangan, si Tangsu. Lebih baik kau tidak tahu. Lebih baik rahasia ini kusimpan selama-lamanya. Sebab kalau sampai kau tahu, kita akan susah karenanya. Sudahlah, lupakan saja soal itu. Tidak ada persoalan apa-apa. Kakang Rakuti, masih saja kau belum percaya kepada istrimu. Aku percaya. Tapi kali ini kumohon, janganlah memojokkan aku. Sungguh, si Tangsu, nanti kau akan menyesal. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Si Tangsu terus membujuk-bujuk, mendesak agar Rakuti mau menceritakan persoalan yang sedang dihadapinya. Rakuti berusaha menghindar. Aku ini siapa, Kakang? Aku kan istrimu sendiri. Aku si Tangsu, istrimu sendiri. Lalu, mengapa kau tidak mau berterus terang kepadaku?
Kalau kau mempunyai persoalan yang berat, ya, sudah sepantasnya kau menceritakannya kepada istrimu. Siapa tahu aku dapat membantumu, Kakang. Si Tangsu, aku tidak mempunyai persoalan apa-apa. Jangan begitu, Kakang Rakuti. Aku melihat ada suara dusta di matamu. Baiklah. Aku memang mempunyai persoalan. Tapi aku tidak akan menceritakannya kepada siapa-siapa. Aku akan mengatasinya sendiri. Kakang, mengapa harus mengatasinya sendiri? Aku tidak ingin melibatkanmu, si Tangsu. Itu namanya kau tidak percaya kepadaku, Kakang. Aku percaya. Tapi aku tidak ingin melibatkanmu. Sudahlah, si Tangsu. Kau tenang-tenang saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Percayalah, tidak akan terjadi apa-apa. Kita akan segera tiba di Desa Ganding. Dan semuanya akan selesai. Tidak, Kakang Rakuti. Kau harus menceritakannya kepadaku. Si Tangsu, jangan. Jangan kataku. Nanti kau menyesal. Mengapa aku harus menyesal? Aku ingin menolong suamiku. Percayalah. Kau akan menyesal, si Tangsu. Tidak, Kakang. Aku tidak akan menyesali apa-apa. Aku ingin berbuat sesuatu yang baik untukmu. Itulah tugasku sebagai istri. Jika kau mempunyai persoalan berat, aku harus membantu memecahkannya. Dan kau tidak boleh mengatasinya sendiri. Dengar, si Tangsu. Persoalan yang sekarang mengganggu pikiranku adalah persoalan yang gawat. Kalau aku menceritakannya kepadamu, akan terjadi angin ribut. Bumi ini akan berguncang. Dan kita tidak akan pernah melihat kedamaian lagi. Langit akan segera berwarna kelam. Prahara akan datang mengamuk. Semua akan menjadi rusak. Tidak ada kedamaian lagi. Tidak ada ketenangan lagi. Sudahlah. Lebih baik kau tidak usah tahu persoalan apa yang kuhadapi sekarang ini. Kakang Rakuti, sepertinya persoalanmu benar-benar gawat. Persoalanku sekarang ini bisa meruntuhkan segala-galanya. Hidup kita bisa ambruk karenanya. Karena itu, si Tangsu, lebih baik kau tidak usah mendengarkannya. Biar ku atasi sendiri. Senang ataupun susah, manis ataupun pahit, biarlah aku telan sendiri. Kau tidak usah terlibat di dalamnya. Tidak, Kakang. Kau tidak boleh bersikap seperti itu. Kalau kau memang mencintaiku, kau harus mengatakannya. Kau harus berbuat adil kepada istrimu. Kita harus berbagi rasa. Senang ataupun susah adalah milik kita berdua. Karena si Tangsu terus mendesak, akhirnya Rakuti menyerah. Rakuti duduk bersila. Kemudian dengan suara gemetar mulai menceritakan persoalan yang dihadapinya. Bahwa sesungguhnya dia ditugaskan oleh Sang Ramapati untuk membunuh istrinya sendiri. Selesai bercerita, Rakuti menundukkan wajahnya. Suasana ruangan goa menjadi hening. Seekor kelelawar terbang menabrak dinding goa, kemudian melesat ke tengah kegelapan malam. Jadi begitu, Kakang. Alangkah beratnya persoalanmu. Lalu, bagaimana pendapatmu? Kau seorang penggawa kerajaan. Sudah seharusnya kau mentaati perintah atasanmu. Tidak, si Tangsu. Aku tidak mungkin melakukannya. Kalau kau tidak berani melakukannya, artinya kau membangkang perintah atasanmu, Kakang. Dan masa depanmu sebagai penggawa kerajaan akan terancam. Biarlah, si Tangsu. Aku tidak peduli semua itu. Biarlah. Kalau aku harus memilih,
aku akan memilih istriku. Aku tidak ingin kehilangan kau, si Tangsu. Nampaknya kau masih ragu-ragu, Kakang Rakuti. Kau ingin melaksanakan tugas itu, tapi kau tidak berani. Bukankah kau sudah sempat memburuku dengan tombakmu? Lalu mengapa kau mengurungkan niatmu, Kakang? Mengapa kau tidak langsung membunuh aku? Si Tangsu, aku belum menjadi orang gila. Aku tidak akan membunuh istriku sendiri. Itu perbuatan yang sangat biadab. Kakang Rakuti, barangkali kau tidak sampai hati membunuh istrimu sendiri. Tapi aku tahu, jauh di dalam hatimu, kau ingin melakukannya. Si Tangsu. Iya. Iya. Kau ingin melakukannya. Kau ingin tetap menjadi penggawa kerajaan yang baik. Karena itulah satu-satunya syarat untuk meraih cita-citamu. Aku dapat merasakan getaran itu, Kakang. Aku dapat menangkap cahaya matamu yang berkilat-kilat. Kau tidak usah berdusta padaku. Kau memang ingin membunuh aku, tapi kau tidak berani melakukannya. Itulah persoalan yang kuhadapi sekarang ini. Memang persoalan yang sangat berat. Sekarang, aku ingin membantumu. Sebagai istrimu, sebagai seorang wanita yang sangat mencintaimu, dan sangat mendambakan hidup bahagia bersamamu. Aku ingin berbuat sesuatu untuk menolongmu, Kakang. Barangkali ada gunanya. Kakang Rakuti, kau tidak perlu ragu-ragu lagi. Kerjakanlah tugas itu sebaik-baiknya. Si Tangsu, kau kira aku ini siapa? Kau adalah Kakang Rakuti. Kau pikir aku sampai hati melakukannya? Tidak, istriku. Apapun yang terjadi, aku tidak sudi menjalankan perintah gila itu. Gusti Ramapati itu memang orang gila. Hatinya sudah membeku. Dia tidak mempunyai perasaan. Dia seorang pejabat kerajaan yang sangat kejam. Aku baru tahu sekarang ini. Tapi dia adalah atasanmu, Kakang. Mau tidak mau, kalau kau tidak ingin memperoleh kesulitan yang lebih besar, kau harus taat pada perintahnya. Tidak, Setangsu. Tidak. Sekali lagi tidak. Kakang Rakuti, mengapa kau tidak segera mengambil tombak Patmayoni? Kau sudah membunuh banyak orang dengan senjata kesayanganmu itu. Mungkin tidak ada pengaruh apa-apa kalau harus ditambah satu orang lagi. Ayolah, Kakang. Cabutlah tombakmu. Tancapkanlah di sini, di dadaku ini. Si Tangsu, kau jangan main-main. Aku merasa dihina. Aku tidak bermaksud menghinamu, Kakang. Aku justru ingin menolongmu. Ayolah, Kakang. Aku pasrahkan jiwa ragaku kepadamu. Ambillah tombakmu. Aku rela mati di tangan suamiku sendiri. Dan setelah itu, kau akan merasa tenang. Persoalan berat itu akan segera lenyap bersama kematianku. Si Tangsu, jangan berkata seperti itu. Kau tahu, aku tidak mungkin melakukannya, bukan? Kau tahu, bukan? Aku tidak mungkin melakukan perbuatan gila itu. Aku belum menjadi orang gila. Aku tidak mungkin. Aku tidak akan membunuh istriku sendiri. Oh, Sintangsu, sudahlah. Lupakan saja persoalan ini. Aku tidak ingin membicarakannya lagi. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Si Tangsu berulang kali memohon Rakuti segera membunuhnya, karena dia tidak mempunyai jalan lain untuk memecahkan persoalan itu, kecuali menyerahkan nyawanya ke tangan suaminya. Rakuti menangis terseduh-seduh. Si Tangsu ikut menangis. Mereka menangis bersama-sama bagaikan dua orang anak kecil ditinggalkan orang tuanya. Selanjutnya mereka berpelukan, berdekapan dengan mesra.
Rakuti membelai rambut istrinya. Si Tangsu mendekap lebih erat lagi, seolah-olah tubuh mereka rekat menjadi satu. Sudahlah si Tangsu. Lupakan saja persoalan gila itu. Aku akan segera membawamu ke desa Ganding. Dan selanjutnya, kita bisa hidup bahagia selama-lamanya. Kakang Rakuti, aku ingin membahagiakanmu, Kakang. Tapi bagaimana caraku untuk membahagiakanmu? Aku sudah merasa sangat bahagia sekarang ini. Kakang, dekaplah aku lebih erat, Kakang. Peluklah aku. Peluk dan jangan kau lepaskan lagi. Aku ingin keadaan seperti ini berlangsung selama-lamanya. Dalam kehidupan kita, Kakang. Aku tidak ingin berpisah denganmu. Aku ingin selalu bersamamu, Kakang. Kakang, lihatlah. Cerah sekali pagi ini. Iya, wajahmu juga sangat cerah. Oh iya, bagaimana tidurmu semalam? Aku tidak ingat apa-apa lagi, Kakang. Aku hanya ingat suatu berangkat tidur, aku mendekapmu terus-menerus. Aku juga tidur dengan nyenyak sekali. Apakah kau bermimpi, Kakang? Aku tidak membutuhkan mimpi. Aku lebih senang hidup di dunia nyata seperti ini. Duduk berdampingan dengan istriku yang cantik, setia, dan lembut hati. Lihatlah si Tangsu. Ada sepasang burung elang terbang melintasi pohon-pohon yang tinggi itu. Sepertinya mereka juga sedang bermesraan. Setiap makhluk hidup perlu bermesraan. Kakang Rakuti, bagaimana pengalamanmu ketika menjadi penggawa kerajaan Majapahit? Aku tidak mengalami peristiwa-peristiwa yang mengesankan. Aku pernah belajar di pusat pendidikan calon tanda bersama Rasemi sahabatku itu. Sampai kemudian Gusti Ramapati menarikku menjadi abdinya. Selanjutnya, aku tinggal di wisma kediaman beliau. Apakah kau selalu teringat padaku, Kakang? Kadangkala, setiap berangkat tidur aku terkenang wajahmu. Aku teringat masa lalu kita. Ketika kita masih bersama-sama di desa Ganding. Aku juga. Aku selalu teringat padamu. Selama di Majapahit, aku ditempatkan di istana Sang Prabu di desa Kapopongan. Aku tinggal di Puri Campaka Mandala, Kakang. Oh, Puri itu tentu sangat indah. Bagiku, Puri itu tampaknya seperti sebuah sangkar burung yang jelek. Aku merasa sangat tersiksa tinggal di dalamnya. Dikurung siang dan malam. Dan sewaktu-waktu, Sang Prabu datang. Hatiku senantiasa berdebar-debar. Aku benci raja muda itu. Kelakuannya tidak senonoh. Kukira raja junjungan kita adalah seorang laki-laki yang sopan dan berwibawa. Tapi ternyata dia adalah pemuda pincang yang hanya senang berfoya-foya, Kakang. Apakah dia pernah menjamah tubuhmu? Aku selalu menolak keinginannya. Tapi kadang-kadang aku merasa takut. Menurut Urap Sari sahabatku, Prabu Janagara seringkali berbuat kejam kepada wanita-wanita persembahan. Aku takut, Kakang. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Siang dan malam aku menangis sambil berdoa. Kapan aku bisa bertemu denganmu lagi? Kapan aku bisa meloloskan diri dan menemukan suamiku kembali? Begitulah bunyi doaku siang dan malam, Kakang. Dan akhirnya, Dewata Agung mengabulkannya. Aku berhasil meloloskan diri dan menemuimu di wisma kediaman Gusti Ramapati. Rasa-rasanya, aku baru saja keluar dari kubangan api neraka jahanam, Kakang.
Puri Campaka Mandala. Ada banyak pohon-pohon bunga yang indah di sana. Lantai puri terbuat dari batu pualam. Semua perabotannya berukiran indah. Tapi tempat yang indah justru telah menyiksa hidupku. Aku benar-benar merasa bersyukur, Kakang. Aku tidak akan kembali lagi ke sana. Untuk membayangkannya saja, aku tidak akan berani. Lebih baik aku mati daripada harus dikurung di dalam sangkar burung yang jelek itu, Kakang. Itulah pengalamanku selama ini. Ya, pengalaman yang sangat mengesankan. Mengesankan sesuatu yang sangat buruk. Buruk dan menjijikan. Kakang Rakuti. Ada apa, istriku? Kalau kau berhasil menjadi seorang raja, apakah kau juga membuat istana-istana peristirahatan seperti Prabu Janegara, Kakang? Apakah kau juga akan mengumpulkan wanita-wanita cantik untuk memuaskan hawa nafsumu? Dan apakah kau juga akan bertindak kejam kepada para kaula? Istriku, aku tidak akan pernah menjadi raja. Aku tidak yakin bahwa kau sudah benar-benar melupakan cita-citamu, Kakang. Aku sudah melupakannya. Cita-cita itu sudah kutendang sejauh-jauhnya. Dia sudah pergi. Dia sudah terbang entah kemana. Kau harus percaya padaku, Si Tangsu. Aku sudah melupakan cita-citaku menjadi raja. Aku hanya ingin menjadi Rakuti. Seorang pemuda desa yang lugu dan sedikit dungu, yang hidup sederhana bersama istrinya, yang sehari-hari bekerja di sawah untuk bercocok tanam. Kakang, apakah sekarang ini kau yakin bahwa kehidupan seperti itu dapat membuatmu bahagia? Ya, mengapa aku tidak yakin? Kau sudah pernah menjadi penggawa kerajaan. Kau sudah pernah mengecap kehidupan lingkungan istana yang mewah dan serba gemerlapan. Lalu bagaimana kau bisa kembali lagi ke desa dan menjadi seorang manusia biasa, Kakang? Si Tangsu, aku harus memilih yang terbaik untuk kehidupan kita. Kecuali aku tidak mempunyai istri seperti Si Tangsu. Jadi, kau benar-benar sudah melupakan cita-citamu, Kakang? Ya, aku sudah melupakannya. Aku tidak akan mengenangnya lagi sekalipun hanya dalam mimpi. Cita-cita Rakuti sudah tamat sampai hari ini. Dan mulai besok, Rakuti akan kembali ke asalnya. Rakuti tidak akan lagi terbang di atas awan yang tinggi. Rakuti sudah meluncur turun dan hidup dalam dekapan istrinya yang cantik jelita, yang bermata indah, yang setiap saat tersenyum dengan ramah kepadanya. Kakang Rakuti, aku tidak mempercayai kata-katamu, Kakang. Kau hanya ingin menghibur hatiku saja. Kau tidak berkata dengan sejujur-jujurnya. Aku tahu, cita-citamu menjadi raja masih bergelora dengan dasar di rongga dadamu. Aku dapat mendengar suara gemuruh itu, Kakang. Tidak, Kakang Rakuti. Kau tidak mungkin mencampakkan cita-citamu begitu saja. Kau tidak mungkin kembali hidup seperti Rakuti yang dulu. Si Tangsu, hei, apa yang kau pikirkan? Kakang, aku sedang memikirkan seandainya kita telah tiba di desa Ganding. Alangkah bahagianya hatiku, Kakang. Ayolah, ayo kita kembali ke gua. Mungkin besok kita bisa meneruskan perjalanan ke desa Ganding. Bagaimana? Kau setuju? Si Tangsu mengangguk kecil sambil tersenyum manis. Rakuti menjamah pundaknya, dan mereka pun berjalan bergandengan tangan menyusuri lereng-lereng bukit. Awan putih berarak-arak terbang ke sebelah utara. Angin gunung menerpa dinding-dinding bukit, menyanyikan lagu alam yang indah dan abadi. Rakuti terus menggandeng istrinya, dan sebentar kemudian tubuh mereka sudah lenyap di balik bongkahan-bongkahan batu padas.
Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Malam sudah mulai larut. Rakuti terbaring di atas lempengan batu. Si Tangsu tidur di sebelahnya. Tapi wanita itu nampaknya masih terjaga. Tiba-tiba dia terbangun. Si Tangsu memandangi wajah suaminya dengan sedih. Matanya berkaca-kaca. Kakang Rakuti, aku tahu, Kakang. Aku tahu kau tidak mungkin berpisah dengan cita-citamu. Aku tahu kau hanya ingin menghibur hatiku. Bagaimana mungkin kau melepaskan cita-citamu begitu saja? Kau sudah berjuang keras. Kau sudah berhasil melampaui segala rintangan dan bahaya untuk menjadi penggawa kerajaan Majapahit. Dan sekarang, gara-gara aku, gara-gara istrimu, kau terpaksa melepaskan semuanya. Tidak, Kakang Rakuti. Aku harus bersikap adil kepadamu. Tapi, aku mencintaimu, Kakang. Aku tidak bisa berpisah denganmu. Kakang Rakuti, maafkan aku, Kakang. Barangkali aku terpaksa menempuh cara ini. Barangkali aku terpaksa memilih jalan ini. Aku sedang bingung, Kakang. Hatiku gelap bagaikan malam yang pekat. Maafkan aku, Kakang. Malam itu si Tangsu dan Rakuti tidur bersama. Tiba-tiba si Tangsu terbangun. Dia memandangi wajah Rakuti dengan sedih. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh si Tangsu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan